Pernah nggak sih kalian penasaran gimana ya rasanya kuliah di kampus lain? Apakah lingkungan dan kehidupannya sama kayak di daerah kampus kita? Halo teman 11, ternyata kalian bisa loh merasakan kuliah di kampus lain selama 1 semester melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM. Di College Life kali ini, kita akan berkenalan dengan salah satu alumni PMM angkatan kedua. Pengen tahu gimana pengalamannya? Yuk simak College Life kali ini sampai akhir ya! Perkenalkan, aku Putra Samudro, biasa dipanggil Putro, dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Kemarin Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Apa itu PMM? Kalau dari definisi Kemendikbud, PMM itu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Programnya lebih ke bertukar budaya, bertukar pengetahuan antar mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus dalam negeri. Dan kenapa aku tertarik untuk ikut PMM? Karena bisa mengeksplor kebudayaan lain. Kemarin ambil contoh di Andalas, bisa saling sharing baik kebudayaan Minang maupun kebudayaan di Indonesia Timur, khususnya Papua. Buat tahapan dari PMM itu ada 3 sih buat besarnya. Yang pertama penyiapan berkas, terus ada tes juga, terus yang terakhir tuh pengumuman. Yang pertama penyiapan berkas. Berkas-berkasnya tuh terkait dengan KRS maupun persetujuan dari prodi terkait rekognisi mata kuliah. Terus yang kedua ada tes. Kalau di PMM 2 itu ada tes kebinekaan, khususnya mengenai pertanyaan tentang kewarganegaraan. Yang terakhir pengumuman terkait pemilihan universitas tujuan PMM. Buat pengalaman berkesan selama di Universitas Andalas tuh banyak banget. Yang pertama, yang pasti tentang kampusnya, karena kita jalan kaki hampir 500 meter setiap hari. Terus yang kedua, kita juga mengenal budaya Minang, budaya tentang matrilineal atau jalur ibu. Terus ada juga mengenai rumah-rumah adat atau bangunan-bangunan bersejarah di Sumatera Barat. Selanjutnya juga mengenal berbagai karakter orang-orang, karena dari PMM itu kita mengenal anak-anak universitas di Banten hingga ke Merauke. Kita saling berbagi kebudayaan, saling berbagi karakter, dan saling berbagi cerita di sana. Buat tantangan selama PMM, mungkin lebih ke arah rekognisi dari kampus asal sih. Karena pengalamanku kemarin, aku lupa buat konfirmasi ke prodiku sendiri. Jadi hingga bulan kedua waktu pelaksanaan PMM, aku ditelepon dari Kak Prodi. Ditanya, cuti mas kok nggak ambil KRS? Nah itu sih, karena keteledoran belum konsultasi, jadi mempersulit diri sendiri ketika KRS-an. Buat benefit yang jelas dari PMM tuh ada uang saku. Kalau di PMM 2 tuh berkisar 1,2 per bulan. Tapi setiap PMM beda angkatan tuh naik. Kabar terakhir yang ku dengar sih PMM 4 sampai 1,8 per bulan. Terus selain uang saku juga ada teman dan dosen rasa keluarga. Karena di PMM tuh kita dibagi per kelompok, dan per kelompok tuh ada 20 orang. Kita sering keluar bareng, explore Sumatera Barat bareng. Jadi hingga akhir PMM kita kayak keluarga kedekatannya. Terus yang terakhir relasi. Karena tadi banyak dari Banten maupun sampai Merauke, kita jadi punya relasi. Baik itu ketika aku main ke kota lain, ke provinsi lain,
Atau bahkan ketika aku main ke pulau-pulau lain, pasti ada teman-teman yang bisa aku telepon dan bisa aku tumpangin lah rumahnya buat ini, karena efek PMM itu. Selain ikut PMM 2, aku kemarin juga ikut MSIB Batch 6 di Badan Restorasi Gambut Mangrove. Itu tepatnya kemarin penempatan di Riau dan lebih ke bidang pemberdayaan desa, Desa Peduli Gambut atau DMPG. Terus kalau dibuat perbandingan sih, seru PMM atau seru MSIB, dua-duanya seru karena PMM lebih ke kita eksplor budaya, kita saling berteman dengan orang-orang baru. Tapi kalau di MSIB kita juga berteman, tapi lebih ke lingkup profesional, lebih ke tingkat pekerjaan yang serius. Kemarin aku lebih ke survei-survei atau ngambil data waktu MSIB. Tapi ketika PMM aku lebih ke jalan-jalan, banyak jalan-jalannya. Baik itu dari Padang hingga ke Payakumbuh. Pesan buat teman-teman 11, ngampus itu bagus kalau di dalam. Tapi nggak cuma di dalam kampus, tapi kita bisa explore banyak kegiatan. Contohnya aku kemarin ada di PMM, ada di MSIB. Dengan 2 kegiatan MPKM itu, selain keilmuan di kelas, juga menambah pengalaman dan relasi di luar kampus. Gimana nih teman 11, kira-kira tertarik nggak untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Pastikan untuk memperhatikan tahapan dan persyaratannya dengan baik ya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya and see you!